Love yourself first and everything else falls into line. Mungkin beberapa dari lo udah pernah denger sama quotes tadi. Katanya, kalau kita udah mencintai diri sendiri, maka hal-hal lain nantinya bakal lebih mudah kita capai. Karena ketika kita udah cinta nih sama diri kita sendiri, udah menerima, udah tahu bahkan diri sendiri itu kayak gimana, ya ke belakangnya bakal cenderung lebih mudah buat menerima berbagai macam situasi yang datang ke kita, baik itu positif maupun negatif. Tapi kadang mencintai diri sendiri memang gak mudah buat dilakuin. Salah satunya adalah bingung gitu, harus mulai dari mana. Dan gue setuju juga sebenarnya. Tapi susah dan kebingungan itu bukan berarti mustahil sih buat kita lakuin. So, buat lo yang masih ngerasa susah buat mencintai diri sendiri, lo tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Ada beberapa macam faktor penyebab yang bikin kita susah buat mencintai diri sendiri. Mulai dari yang teoritis banget, kayak misalnya negativity bias gitu ya, atau kecenderungan kita memang untuk fokus ke hal-hal negatif. Ada juga faktor yang lain. Jadi gini, kebanyakan dari kita yang sulit untuk mencintai diri sendiri, biasanya itu punya kepercayaan diri yang rendah. Nah, karena kepercayaan diri yang rendah, kita ngerasa diri kita nggak cukup, bahkan ngerasa nggak berguna. Makanya buat mencintai diri sendiri jadi lebih susah. Atau ya sesimpel, kenapa kita nggak pernah mencintai diri kita sendiri, atau kayak nggak bisa gitu, atau susah, ya karena memang pemahaman soal mencintai diri sendiri itu bukan suatu hal yang pernah kita dapetin gitu selama kita belajar. Jadi bukan suatu hal yang kita pelajari kan di sekolah maupun di rumah. Seringkali selama 12 tahun sekolah, bahkan lebih ya, kita lebih belajar ilmu-ilmu yang lain gitu. Ilmu-ilmu pelajaran, ilmu eksak atau ilmu hafalan yang isinya benar-benar biasanya bahkan materi doang gitu. Dan gak ada faedahnya. Kenapa? Karena kita nggak pernah diajarin juga kenapa sih belajar ini gitu kan. Mungkin ada beberapa yang berguna gitu, apalagi buat kuliah dan kerja. Tapi sayangnya buat hidup ya mungkin bisa dipertanyakan gitu kan, kebergunaan materi yang kita pelajari di sekolah. Kita mungkin diajarin dan paham gimana caranya ngitung sin kostan gitu. Tapi kalau misalnya kita diminta buat jelasin gimana caranya biar kita bisa mencintai diri sendiri, mungkin kita bingung. Bahkan mungkin ada beberapa dari kita yang alih-alih diajarin buat gimana caranya mencintai diri sendiri dan menerima diri apa adanya, kita malah belajar buat melakukan yang sebaliknya. Dan diajarin untuk ngelakuin yang sebaliknya. Misalnya, untuk punya target dan tuntutan setinggi mungkin harus tercapai gitu ya. Pas gagal, disalah-salahin gitu kan. Kita mengkritik diri kita sendiri sampai tahap yang mungkin gak sehat gitu. Dan malah akhirnya bikin kita jadi performanya memburuk. Bukan membaik, syukur-syukur membaik gitu kan. Tapi yang terjadi malah kebanyakan bikin gak percaya diri gitu. So wajar aja memang kalau misalnya lo ngerasa susah dan bingung untuk mencintai diri sendiri. Ya basically kita selama ini gak pernah diajarin. Dan kadang kita ngelakuin hal yang sebaliknya. Tapi it's okay ya, gue paham, 1% paham tentang hal ini. That's why kita juga ada gitu. Kita sebagai life school, one of the biggest, maybe the biggest life school in Indonesia right now gitu ya. Kita pengen ngajarin teman-teman tentang gimana caranya. Dan biar teman-teman bisa mulai nih dari mana gitu. Kalau misalnya teman-teman bingung. Untuk lo yang ngerasa bingung dan susah gitu. Nah makanya kita juga rajin bikin beberapa konten tentang self-love. Termasuk webinar, termasuk di mentoring juga kita mungkin ada praktek untuk meningkatkan self-love ke teman-teman gitu ya. Nah tapi dari berbagai macam teori yang udah pernah kita bahas, kita belum ngebahas nih satu langkah yang paling krusial ya dari video-video sebelumnya. Yang sebenarnya perlu semua orang lakuin sebelum mereka mulai mencintai diri sendiri. Apa tuh? Nah yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi sejalan sama beberapa teori soal self-compassion yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Dari psikolog Kristin Neff, dia tuh bilang bahwa menghargai diri sendiri adalah salah satu bentuk paling dasar dari proses mencintai diri sendiri. Kenapa dimulai dengan menghargai? Ya analoginya gini, kalau lo mau pacaran sama seseorang karena lo suka, nggak tiba-tiba sayang juga gitu, nggak tiba-tiba cinta juga. Biasanya dimulai dengan menghargai sosok yang lo suka itu. Entah itu dengan ngehargain waktu mereka atau ngehargai mereka yang dengerin cerita lo. Baru deh dari perasaan menghargai itu lama-kelamaan bakal muncul rasa suka, rasa sayang gitu. Kata Kristin Neff sih kayak gitu ya. Nah, hal ini juga berlaku dengan mencintai diri sendiri. Kalau menurut lo mencintai diri itu adalah hal yang sulit, coba aja dengan menghargai diri lo sendiri terlebih dahulu. Gitu ya. Menghargai diri sendiri ini bukan berarti kita ngerasa lebih baik dari orang lain, bukan berarti kita ngerasa tinggi. Tapi dengan kita percaya bahwa setiap manusia, termasuk kita juga, gitu ya, patut diapresiasi. Sesimpel ya kita hargai diri kita yang saat ini misal tetap nonton video YouTube 1% yang berguna gitu meskipun lo udah capek kerja seharian. Atau hargai diri lo yang saat ini nyempetin waktu buat olahraga di sela-sela kesibukan. Coba hargai juga diri lo yang masih sempet buat makan makanan sehat gitu. Tidur yang cukup dan lain sebagainya. Mulai dari hal yang simple. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil yang terjadi dengan diri lo. Kayak tadi ngucapin makasih gitu ya ke diri sendiri. Thank you udah tetap oke gitu ya, sehat tetap sehat gitu.
makasih udah bisa ngejaga kamar tidur, makasih udah ngeluangin waktu dan lain sebagainya gitu. Ada berbagai hal lain yang sebenarnya bisa lo ucapin makasih ke diri lo sendiri, walaupun awalnya akan terkesan aneh. Tapi ya kalau dilakuin terus-menerus, lama-lama bakal numbuhin mindset kalau apresiasi dari diri kita sendiri itu cukup. Jadi kita nggak perlu minta validasi dari orang lain, dan pelan-pelan ini bakal numbuhin perasaan mencintai diri sendiri dan menumbuhkan rasa percaya diri juga gitu. Bahkan kalau perlu ditulis aja. Gue kalau misalnya sebagai mentor ya melayani klien, biasanya gue akan nyuruh untuk nih lo tulis gitu gratitude journal di worksheetnya gitu ya. Kan biasanya kalau mentoring selain dapat psikotes, konsultasi juga worksheet. Biasa gue kasih tuh nih, lo coba tulis. Dan kenapa? Karena dengan lo nulis artinya lo solidifying atau memperkuat apresiasi yang lo buat. Lo juga bisa tempel di dekat kasur lo dimanapun itu untuk supaya lo selalu inget gitu. Ya mirip ya kayak gratitude journal, ini worksheetnya nih yang 1% susun buat pelayanan mentoring. Gratitude journal ini juga bisa ngebantu kita buat fokus ke hal-hal positif yang terjadi sama kita. Jadinya kita bisa ngurangin negativity bias yang terjadi di sekitar kita karena kita terbiasa untuk ngelihat hal-hal yang positif. Nah, misalnya lo ngebutuhin hal yang lebih besar daripada bilang makasih, ya bisa aja kasih reward juga gitu ke diri lo sendiri dengan aktivitas yang lo suka atau hal yang buat lo seneng gitu. Misalnya kalau gue biasanya main gitar atau nyanyi gitu, atau misalnya gue beli makanan kesukaan gue gitu. Dan itu sebenarnya cuma beberapa cara doang, dan mungkin banyak dari lo yang kayak gue butuh cara lain, atau kayak gue misalnya udah ngelakuin itu tapi tetap gak bisa. Well, kalau misalnya lo pengen belajar lebih banyak, ya basically kan kita nggak pernah belajar di sekolah ya gitu. Kalau gue menyarankan lo untuk ikut webinar Yuk Mulai Belajar Mencintai dan Menghargai Diri Sendiri dari 1% yang bakal dilaksanain di hari Sabtu 16 Januari mendatang. Nah, di webinar ini lo bakal dibimbing sama Kak Dila, psikolog 1%, dan juga Mahari, mentor 1%. Mereka berdua adalah orang yang memang suka dan ahli di pembahasan soal mencintai diri. Jadi lo bisa banget diskusi sama mereka. Lo bakal dapat materi-materi yang jauh lebih lengkap dari video YouTube gitu ya. Mereka juga bakal ngebantu lo buat memahami konsep sebenarnya teorinya kayak gimana gitu kan. Dari prinsip psikologi kayak gimana, apa yang perlu dilakuin, sampai tips triknya gitu. Dan selain materi juga lo bakal dapat worksheet yang bisa lo jadiin bahan pembelajaran, dan juga tes psikologi di awal. Jadi lo bisa lebih tahu tentang diri lo lebih dalam. Habis webinar gak akan langsung dilepas gitu aja. Tapi ada juga kesempatan buat diskusi sama pembicara dan mentor 1% juga di grup komunitas selama 3 hari berturut-turut. Ini bisa lo dapetin dengan harga 100.000 aja. Nah, kalau misalnya lo pakai kode promo, nah ini bakal lebih murah lagi. Pakai kode promo saatnya berubah pas mau bayar. Ini cuman sampai tanggal 10 Januari ya. Sampai tanggal 10 Januari doang. Jadi kalau misalnya tertarik, langsung klik link di description box sebelum kehabisan gitu ya. Ingat kode promonya cuma sampai 10 Januari. Nanti kalau misalnya kelewat, ya gak apa-apa. Nanti bisa tunggu promo yang lain. Atau mungkin ya langsung pesen aja karena murah juga. Dapat psikotes, dapat worksheet, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi lo. Dan semoga lo bisa lebih menghargai diri lo. At least 1% aja setiap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.